Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risti Aprilia Andini, NIM 0511114042, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana saya mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah berpraktik jaringan komputer. Di tugas 2 kali ini, kita ditugaskan untuk mempraktikkan setiap materi yang dijelaskan. Ada 20 perintah. Pertama-tama kita buka dulu CMD-nya dengan klik window R, ketik CMD, kita enter. Setelah kita buka CMD, kita akan coba perintah-perintah dasar dari CMD terlebih dahulu, seperti CD atau change directory. Bisa kita lihat sekarang kita berada di directory C, folder user, folder hide. Kita rubah ke directory Windows. Bisa dilihat kita sekarang berada di dalam directory folder C, folder Windows. Misalnya kita hanya ingin di folder C atau directory sebelumnya, kita bisa gunakan perintah cd titik 2 kali. Bisa dilihat sekarang kita berada di dalam directory folder C saja. Selanjutnya ada CLS. CLS ini berfungsi untuk membersihkan perintah sebelumnya atau membuat tampilan CMD menjadi lebih rapih. Selanjutnya ada CLS / question. Penambahan flash question ini melihat bantuan apa sih fungsi dari CLS. Di sini kita diberitahu kalau CLS berfungsi untuk clear the screen. Sama halnya dengan dir / question. Perintah ini memberitahu kalau perintah dir, di dalam perintah dir itu ada beberapa perintah lagi atau opsi pilihan yang bisa digunakan. Kita akan coba dengan dir sort folder yang ada di directory C menggunakan tanggal atau waktu. Dir di sini muncul tampilan yang berisikan folder-folder di dalam directory C yang diurutkan berdasarkan tanggal. Lanjut ke bagian konfigurasi IP. Kita bersihkan dulu agar rapi. Di sini ada perintah IP config. IP config ini menunjukkan informasi tentang jaringan yang tersambung dengan perangkat kita. Bisa dilihat di sini saya terhubung dengan internet adapter dengan IP address 192.168.56.1 dengan dan subnet masknya 255.255.250 dan mulainya diskon. Selanjutnya ada IP config nasional.
IP/all ini merupakan perintah untuk kita dapat melihat informasi jaringan yang lebih lengkap dan untuk perangkat kita seperti nama hostname, ada internet adapter, wireless, dan internet adapter Bluetooth. Jadi versi lebih lengkap dari IP config. Selanjutnya ada IP config content. Sama seperti sebelumnya, slash dengan question ini seperti perintah kita menanyakan apa saja opsi-opsi perintah yang terdapat pada IP config. Di sini ada all, renew, release, all compartment, slash all. Di sini kita akan mencoba IP config release. Di sini kita akan mencoba IP config release. IP config release ini berfungsi untuk melepas alamat IP kita yang kita dapat dari DHCP jika kita terhubung menggunakan WiFi atau kabel LAN. Karena di sini saya tidak itu, jadi seperti ini. Selanjutnya ada IP config ring. Kesalahan untuk di release ini, jadi alamat default gateway kita lepaskan di sini jadi kosong, dan sedangkan untuk renew kita meminta kembali alamat IP. Di sini jadi ada kembali 129.168.0.129. Selanjutnya ada IP config display DNS. IP config display DNS ini berfungsi untuk memperlihatkan bahwa kita DNS cache yang perangkat kita simpan. Di sini ada beberapa alamat website yang sempat saya buka, seperti ada website dan lain-lain. Selanjutnya ada IP config DNS. Flash DNS ini menunjukkan kita membersihkan cache-nya menjadi kosong. Lihat sini successful. Sekarang kita tidak punya cache. Lalu ada IP config register DNS. IP config register DNS ini berfungsi untuk mendaftarkan ulang nama dan IP komputer kita ke server DNS. Biasanya berguna di jaringan kantor. Selanjutnya kita ke perintah untuk menguji koneksi. Di sini kita mendapat perintah seperti ping. Ping ini seperti perintah untuk mengetahui koneksi yang terdapat
di perangkat kita apakah baik atau kurang. Kita coba ping. Pada ping ini ada beberapa perintah atau opsi. Kita coba untuk ping localhost, yaitu mengecek koneksi internal komputer kita. Setelah kita ping localhost, kita dapat lihat statistik koneksi jaringan pada perangkat kita. Selanjutnya ada NetStat atau Network Statistic. NetStat ini menampilkan informasi koneksi jaringan yang sedang aktif di perangkat kita. Dengan keterangan stabilized, berarti koneksi kita terhubung dengan baik. Selanjutnya ada traceroute atau traceroute. Traceroute ini digunakan untuk melacak jalur yang dilewati koneksi dari komputer kita ke tujuan, misalnya ke jalur Google atau Microsoft. Kita bisa coba dengan hostname. Di sini sudah selesai. Kita dapat melihat rute-rute yang dilewati oleh perangkat saya saat ke google.com. Di sini ada 25 rute dan beberapa yang request timeout, yang artinya mengalami masalah pada koneksi. Selanjutnya ada ping. Ping ini sebenarnya hampir sama dengan tracer, namun lebih detail. Kita coba dengan alamat yang sama ke Google. Setelah selesai, kita dapat melihat statistik untuk setiap hop atau setiap rute yang dilewati dan seberapa baik koneksinya. Selanjutnya ada perintah ns lookup atau non-server lookup. NS lookup ini untuk kita mencari tahu IP address dari sebuah website. Kita coba website Google. NS lookup ini kita dapat gunakan untuk mencari tahu sebuah IP, mencari tahu IP address dari nama website, contoh NS lookup Google Group. Ini adalah merupakan alamat IP dari Google. Selanjutnya kita ke perintah net sh atau network shell. Kita exit dulu. Kita akan lihat ke konfigurasi IP yang mirip seperti IP config. Di sini kita dapat lihat interface dari internet, Ethernet,
local area connection, Wi-Fi, Bluetooth, loopback, server. Net ini juga bisa dipakai untuk men-set IP statis, DNS, firewall, dan lain-lain. Selanjutnya ada perintah root. Kita exit dulu. Perintah root ini bisa digunakan untuk melihat atau memodifikasi tabel routing di komputer. Kita coba dengan root print. Ini seperti bisa dibilang gambaran peta jalan internal komputer untuk mengirim data. Kita juga bisa mengubah isi tabel dengan root add atau root delete. Lalu terakhir ada perintahnya. Net ini memiliki banyak fungsi seperti net view, net display, net view, net pause. Kita coba dengan net view. Net view di sini sistem error atau tidak ada karena tidak ada share yang aktif. Kita coba dengan net time. Itu perintah untuk mensinkronisasi waktu dengan server. Kita coba net user. Net user ini berfungsi untuk kita dapat melihat daftar akun pengguna untuk perangkat yang kita gunakan. Baik, mungkin itu beberapa perintah jaringan data pada command prompt yang telah saya praktikkan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang tepat. Semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih.